Mas, kita harus punya program sama-sama ya, yang sekarang ini eranya era tidak bisa sendiri, era sinergi. Setuju. Karena kalau sendiri-sendiri sudah terbukti lah nggak bisa. Tapi ya sinergi dengan frekuensi yang sama gitu di dalam membantu terutama generasi muda ini. Karena lihat dari tahun 98 ikutan demo zaman dulu tuh, dengan sekarang ya ternyata sampai mawon lah situasinya. Jadi lebih fokus sekarang ke generasi yang akan datang ini. Karena mereka lah suatu saat yang akan memimpin negeri ini. Kalau yang ada sekarang kelihatannya mah di otak-atik juga susah, diganti-ganti juga stoknya sama lah. Jadi saya rada hopeless sebetulnya tentang perubahan gerak cepat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perjuangan dulu sedikit ya, apa kabar? Alhamdulillah, Mas? Ya, manggilnya apa nih? Mas Bowik, Mas Bosman, Mas Matiku apaan nih ya bagusnya? Terima kasih atas ya. Terima kasih atas ya, Wowi aja. Oh, nggak apa-apa ya, karena kita terima kasih atas kebersamaannya. Maaf ini baru kemarin kontak-kontaknya habis, katanya siapa nih yang ya udah Mas Wowi ya siap. Kebetulan ada kedanaan juga udah lama dapat kiriman-kirimannya. Ya sehat Mas. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, seperti biasa ditemani bunga ini. Apa aja kira-kira hikmah yang bisa didapat dari wabah ini? Saat ini kalau boleh jujur, secara pribadi saya itu melihat banyak perubahan yang ke arah positif dari sisi bisnis, tapi ya apa-apa bebas dari mana aja. Dan karena memang sejak 3 tahun terakhir saya memang memfokuskan di dunia digital. Jadi entah mengapa ini masalah COVID ini menjadi kayak windfall. Jadi benar. Jadi windfall itu dalam artian yang tadinya misalnya omsetnya 10 gitu ya jadi 12, jadi 13 gitu ya. Dan di mana teman-teman yang belum digital ada bermasalah. Hanya itu aja, gitu aja paling yang. Jadi saya melihat dari sisi yang lain, dan saya pernah memprediksi bahwa jangan-jangan 2030 atau tahun 2030 ini ke depan, 10 tahun dari sekarang ini, kayaknya memang bisnisnya ke arah ini gitu ya. Jadi kita jadi kecepatan aja nih, yang harusnya mungkin tahun 2022, 2023 gitu ya, total dipaksa sekarang gitu ya, kita dipaksa dewasa gitu. Menarik bagi saya. Oh menarik ya, karena emang kan cara berpikir Mas Bowik ini out of the box ya. Baik, gimana lebih detailnya tuh tentang dunia digital ini yang menjadi sesuatu yang akan dahsyat dari saat ini ke depan? Gimana prediksi, seperti apa itu? Tadinya saya melihat bahwa ketika 5G ada di Indonesia, kira-kira tahun 2022, ini prediksi ya punten, jadi bebas. 2019 saya melihat 2019 ini kayaknya 2022 2023 ini dunia akan menjadi digital, karena 5G kan kecepatannya bisa hampir 10-20 kali dari 4G gitu ya, sehingga bisa melakukan, misalnya kalau dunia kedokteran bisa melakukan operasi, dokternya di Singapura, pasiennya di Papua, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian dengan tidak adanya lag time atau benar-benar tajam itu gambar-gambarnya, sehingga guru bisa ngajar dari Jakarta, murid dari Papua, murid dari Ambon itu bisa mendapatkan ilmu yang sama tanpa harus berada di lokasi yang sama. Dan wah, saya pikir 2022 mengerikan sekali gitu, ini game changing gitu ya. Apa yang terjadi lagi di 2030, itu prediksi saya. Nah,
ketika COVID ini terjadi, karena itu saya masuk dunia digital gitu ya. Nah, ketika COVID ini terjadi itu seakan-akan percepatan yang tadinya harusnya 2022, 2023, toto kepaksa kita bermain sekarang gitu ya. Jadi sekarang ini bayangkan pendapat saya ya, sekolah itu yang paling mahal adalah biaya gedung kampus, gedung sekolah. Sementara kalau murid-murid dikasih iPad itu paling cuma 200-300 ribu, dikalikan sekian juta anak, mereka bisa dari rumah dengan kecepatan yang tinggi. Ini sekolah akan merubah banyak hal. Sekolah itu bukan lagi harus pagi, siang, malam gitu ya. Sekolah mungkin datang ke sekolah tuh hanya untuk mempraktekkan ilmu-ilmunya. Jadi sekolah itu cuma masalah sosial, masalah praktek ilmunya gitu ya. Belajarnya di rumah gitu. Dan ini menghemat banyak hal, dia tidak harus bolak-balik keluar dari rumah, aman anak-anak dan lain sebagainya. Saya merasa ini, wah ternyata dunia maju gitu ya. Maju itu dalam artian cepat sekali, tahu-tahu menjadi sekarang. Kaget-kaget saya. Maksud saya pikir di usia nanti kepala 6, kepala 70 hal itu terjadi gitu ya. Ternyata sekarang gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, di antaranya lalu tentang bisnis, bagaimana ya kok jadi bisa untung begini bisnis? Analisa bisnis di zaman digital dipercepat ini. Jadi kita tahu ya, kita punya beberapa unit usaha yang berjual baju muslim, ada food, saya lupa lagi ini. Jadi satu hari, ya. Jadi contoh ini ya, baju muslim ya. Satu hari dulu kita menjual sekitar 500 baju muslim, cowok cewek gitu ya. Nah, ketika kena PSBB itu kan Tanah Abang tutup. Sementara orang tetap aja akan berlebaran dan berbaju muslim dan lain sebagainya, karena memang pertumbuhan bisnis berbau muslim ini growth-nya 10 tahun terakhir luar biasa bagusnya gitu ya. Nah, itu mendadak penjualan kita yang tadinya 500 sehari jadi 1000 sehari, jadi 1500 sehari, sampai akhirnya kita di Jogja harus menambah gudang dan lain sebagainya. Jadi tetap aja orang belanja itu tetap, hanya tidak ke Tanah Abang gitu. Nah, bisa dibayangkan pasar yang sudah 400 tahun dengan omset hampir 400 miliar per hari, tahu-tahu harus tutup, pasti pindahnya ke digital gitu. Jadi pasarnya bergeser. Nah, ini yang waktu itu jadi bagi saya ini adalah windfall. Kok ternyata orang tetap belanja gitu ya, tetap belanjanya lewat digital aja. Itu yang salah satu yang saya melihat positifnya. Yang kedua adalah saya ini punya satu usaha yang menarik untuk UKM, namanya Santara Equity Crowdfunding, di mana pembiayaan bagi hasil itu urun dana. Ini pakai digital. Jadi kalau seseorang ini memerlukan dana katakanlah 700 juta gitu ya, untuk dia memberikan 30% sahamnya gitu. Nah, teman-teman ini langsung dengan digital udah ikut 5 juta, ikut 2 juta, ikut 10 juta dan lain sebagainya. Itu 2-3 jam bisa sold out dan UKM kita langsung tumbuh gitu ya. Dan ini yang saya bilang merubah yang tadinya konvensional ke digital. Nah, dua hal itu membuat saya menjadi semangat dengan perubahan ke arah digital. Begitu ya. Berarti yang bakal rada nelangsa ini yang gaptek ya. Yang tidak akrab dengan dunia digital ini bakal nelongso gitu. Sebentar, karena saat ini ya, saya lihat generasi muda yang di bawah 40 tahun, anak-anak milenial ini, saat ini lagi cepet-cepetan buat aplikasi untuk membuat UKM-UKM itu menjadi digital, gitu ya. Saya lihat ada beberapa yang dengan menjadi digital, mereka cuman plug and play, ya seperti Zoom tadi, plug langsung bisa. Digital ini artinya dia punya point of sales, dia punya software untuk accounting system, dia punya software untuk distribution system, dia punya software untuk menerima payment. Maksudnya gini, bisa dibayangkan kalau kita ada pembeli dari Malaysia, dia mau bayar pakai ringgit, tapi sistem kita tidak terkoneksi dengan sistem pembayaran. Kemudian dia terima pakai Visa, dia bayar pakai PayPal dan lain sebagainya.
Nah, dengan digital itu dia bisa menerima 9 macam pembayaran. Dia pakai Dana, pakai OVO, pakai e-money. Dan itu sekarang tinggal di join, mendaftar, dan sudah digital. Jadi dia tinggal, ya ini yang terjadi. Jadi saya pikir cepat sekali anak-anak saat ini beradaptasi ya. Berarti generasi out of date model-model saya gini, saya akan dengar juga itu bahwa mungkin perubahan cara digital ini juga akan mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Apa ada analisanya juga enggak nih dengan perubahan perdigitalan ini, selain ekonomi juga suasana kebermasyarakatan, kebernegaraan? Saya merasa bahkan kalau bersosialisasi, manusia memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial, itu yang saya tahu. Jadi pasti ada cara kita untuk berkoneksi melalui digital. Itu ada hal yang mungkin generasi kita, kayaknya vibrasi ini kalau nggak ketemu itu vibrasi nggak kena gitu ya. Nah, tapi anak-anak sekarang bisa cekakakan di Zoom gitu ya. Nah, tapi yang menarik menurut saya di 2024 ini rasanya politik ya, mungkin 2024, 2020 ada pilkada daerah 2021, 2022 sampai 2024 ini akan terjadi karena digitalisasi ini begini. Saya adalah orang mungkin secara politik, kalau AA tahu di video-video saya itu sangat ingin melihat sisi lain dari bernegara. Jadi saya adalah orang yang tahun 2002 sewaktu merubah Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002, saya waktu itu agak sedikit protes mengenai one man one vote gitu ya. Karena saya merasa satu orang satu suara itu di negara yang belum terlalu dewasa atau immature atau belum terlalu dewasa, itu bisa menjadi pembodohan karena orang dibayar aja bisa memilih. Sementara jadi harusnya ada pembobotan. Pembobotan ini misalnya gini, seseorang bayar pajak 1 tahun 100 juta, suaranya 1. Kalau 10 miliar dia bayarnya suaranya nambah 3. Jadi misalnya Bowie nggak pernah bayar pajak gitu ya, cuma tamat SMA doang, ya cuma 1 bayarnya. Tapi AA sarjana bayar pajaknya 1 miliar setahun gitu, suaranya 17 gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pembobotan itu bukan popular vote, tetapi electoral vote. Nah, dengan electoral vote menurut saya lebih adil, lebih fair, karena arah negara ini bisa ditentukan oleh orang-orang yang memang berkontribusi gitu. Nah, dengan adanya digitalisasi, hal itu memungkinkan. Jadi menurut saya begitu nanti kita pakai electoral vote, pemilihan-pemilihan kepala daerah itu menjadi lebih adil. Banyak menurut saya seorang ahli surga, hafal Quran, santun, sama orang yang penjahat, preman, suaranya 1 gitu ya. Keadilannya di mana gitu. Nah, tapi dulu nggak bisa, memang karena digital sistemnya belum ada. Jadi saya pikir tahun ini, tahun depan, sampai 4 tahun dari sekarang, saya pikir akan terjadi game changing atau perubahan yang sangat dahsyat. Itu pendapat saya loh, punten. Iya, nggak apa-apa, bebas berpendapat, kan nggak salah ya nggak? Kenapa suka kritis sekali? Sebenarnya nggak kritis. Jadi sebenarnya gini, saya itu panjang kehidupan memahami tentang bela negara gitu ya. Nah, kami atau saya dulu belajar bukan dari posisi yang umum. Jadi kami belajar dari threat analysis. Jadi orang di dalam menganalisa itu ada yang berdasarkan dari sisi optimis, sisi realistis gitu ya. Orang seperti saya ini berangkat dari threat analysis, selalu lihat dari skenario terburuk. Kalau hal terburuk bisa kita handle, maka yang bagus mah nggak usah wayahe ngono gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Nah, karena itu saya melihat beberapa tahun ini menggunakan pendekatannya optimis. Saya cuma bilang sekali-sekali melihat dari sisi threat analysis dan diselesaikan ya threat analisisnya. Nah, saya merasa beberapa keputusan, pendapat pribadi ini,
beberapa keputusan itu arahnya ancaman, gitu. Jadi ya kita mengingatkan saja, bukannya harus memaksakan kehendak, mengingatkan saja bahwa kalau begini rupiah 17.000 nih, gitu. Pendekatannya, pemahamannya begini. Kalau keputusan kebijakan luar negerinya begini, negara ini akan begini, gitu, dan lain sebagainya. Jadi saya cuman mengkritisi itu tidak semua bagian. Yang saya kritisi biasanya masalah ekonomi. Dan dunia saya yang tahu banyak adalah dunia oil and gas. Jadi dua itu, tapi ujung-ujungnya tetap ekonomi gitu ya. Jadi punten, kadang-kadang saya malah pengen, ayo duduk, ini loh muscle knowledge-nya gitu ya. Ya. Itu tuh ada ilmunya gitu, menganalisa atau ilmu perasaan atau penerawangan atau apa gitu. Nggak ada. Jadi ilmu di dalam threat analysis itu selalu melihat adalah bagaimana tindakan itu membuat negara itu utuh. Jadi kita ingin negara kita NKRI ini utuh. Misalnya nih ya, di Departemen Pertahanan harusnya ada divisi yang namanya Badan Intelijen Pertahanan atau BIP, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Defense Intelligence Agency. Di Indonesia ini tidak punya BIP, Badan Intelijen Pertahanan. Berbeda dengan BAIS, di mana dia lebih ke militer, berbeda dengan BIN, di mana dia adalah tool untuk intelijen bernegara, tapi defense, pertahanan harusnya ada. Nah, usul-usulan seperti begini terkadang membuat kebijakan-kebijakan karena tidak ada pendekatan dari kacamata pertahanan. Jadi kadang-kadang misalnya kehadiran tenaga kerja asing itu positif atau negatif? Itu menimbulkan polemik tanpa ada keputusan-keputusan strategik dari kacamata intelijen pertahanan. Toto masuk, pendapat beberapa pejabat ini aman, tapi orang seperti saya bilang enggak gitu ya. Nah, ya karena saya menganalisanya dari Badan Intelijen Pertahanan. Jadi sendi-sendi bernegara itu harusnya lengkap. Di mana saat ini pendapat saya adalah Ipolexos Budhankam, ideologi politik sosial ekonomi budaya pertahanan dan keamanan ini 70%-nya politik. Di Indonesia terlalu berpolitik gitu. Ini harusnya balance. Ada 7 pilar bernegara itu harusnya balance. Ya sepertujuh juga politik itu harusnya. Gitulah kira-kira. Ya, saya jadi ikut pening ya. Gak apa-apa, sekali-kali jamaah ikut pening, serening. Jadi Mas Ulik itu bahwa menganalisa itu berdasarkan data atau apa tuh yang paling penting? Data yang kita dapat biasanya ada data lapangan, dan yang paling tersering adalah pendapat dari para ahli. Jadi kebetulan saya ini punya beberapa teman dari beberapa negara yang jadi gini, ini punten lompat sedikit. Jadi kalau di Langley, jadi kalau kita ada di Virginia, ini Amerika tuh negara paling kurang ajar, di mana semua negara itu diawasi. Bahkan misalnya di Indonesia itu ada DES atau DES Indonesia itu ada 5 doktor yang kalau pejabat bicara mereka menganalisa apakah ini bohongan, apa ini beneran, apa ini tidak tahu, apa ini strategi, dan lain sebagainya. Dianalisa gitu. Terus ada laporannya. Nah, mantan-mantan mereka itu walaupun sudah tidak aktif, saya masih sering berhubungan. Terus juga dari Malaysia, dari Filipina gitu. Karena dulu sewaktu saya masih aktif di lembaga-lembaga tertentu itu, mereka masih menjabat. Nah, data-data dari kacamata mereka, kemudian ditambah dari berita-berita internasional. Jadi setiap hari saya nonton CNN, Bloomberg, Fox gitu ya, terus Russian Today. Kita melihat dunia memandang Indonesia bagaimana gitu. Kadang-kadang ini menakutkan dari kacamata itu. Karena itu kita mengingatkan gitu. Saya sih merasa kayaknya di lingkaran
pejabat negara yang seteliti itu atau seperduli itu sama saya kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi saya ya udah bunyi aja lewat udara gitu. Data-datanya pasti data lapangan, pasti valid. Ya, berarti tidak asbun lah ya, tidak asal bunyi, tidak nggak berani ya. Baik. Ngomong-ngomong, sudah ada yang negur belum ini? Sudah ada yang mengingatkan, hei jangan banyak bunyi, jangan banyak itu. Teman-teman malah arahnya jangan personal, cuman itu aja. Jadi jangan personal karena kalau personal itu ada undang-undangnya gitu ya. Nah karena itu kita ngomongnya global, kita ngomongnya tidak menyinggung individu. Iya demi bernegara sekali lagi. Saya pikir saya juga harus bertumbuh ya. Karena itu mulai mungkin sejak 2 bulan terakhir saya tidak pernah menyebutkan organisasinya atau namanya yang dimirip-miripkan, lebih enak global. Tapi tujuannya ini bukan untuk mengkritik negatif. Tujuannya adalah kecintaan kita, cara berkontribusinya begitu gitu ya. Nggak ada niatan untuk, satu lagi harus diingat, nggak ada niatan saya untuk berpolitik. Karena saya pikir mengabdi masyarakat atau public services sebagai orang politik, saya tuh nggak humble, nggak rendah hati, nggak kayak AA santun, pendengar yang bagus gitu ya. AA tuh kalau denger terus care sama orang tuh bagus banget. Saya nggak gitu banget gitu ya. Jadi saya pikir public services itu atau mengabdi dari sisi politik bukan saya gitu. Saya cuma melihat sisi yang lain. Itu jadi sekali lagi saya nggak ada niatan berpolitik, saya nggak ada niatan untuk membangun konstituen, nggak ada. Alhamdulillah, ini kayaknya obrolan kita kali ini baru prolog ini ya. Baru pemanasan ini. Memang katanya kata-kata itu diatur oleh akal pikiran, tetapi nada powernya itu diatur oleh hati. Jadi kalau makin dalam ketulusan, makin dalam keikhlasan, maka akan ada tenaga yang berbeda dari perkataan yang sama. Mungkin ini yang harus sangat diolah hati itu ya nggak? Kalau hatinya sudah jengkel ke seseorang atau siapapun, maka dikemas juga ujungnya akan terasa bahwa ini merupakan serangan hanya dalam bentuk kemasan. Tapi kalau hati kita mudah-mudahan tulus dalam menyampaikan apapun tanpa embel-embel, walaupun agak tajam, tetap saja orang tidak terluka karena dia tahu bahwa tenaganya tenaga kebaikan, tenaga kasih sayang. Inilah sekelumit ilmu yang pernah dipelajari bahwa emang intinya nggak bisa bohong dari hati gitu ya. Nah mudah-mudahan banyaknya data, banyaknya input yang akurat. Kalau di pesantren disebutnya BAL, benar, akurat, lengkap. Nah ini akan kontribusi yang baik karena rasa sangat perlu gitu ya negeri ini dari berbagai sisi pemikiran, tapi ini itu ketulusan ini untuk kebaikan bersama. Setuju. Itu jujur saya berterima kasih mengajarkan bahwa kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menyinggung. Kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menohok gitu ya. Nah itu saya harus belajar, ternyata tidak menohok itu adalah selalu mengingatkan berkali-kali adalah hatinya harus tulus. Dan nada suara saya kadang-kadang kan masih menyerang karena masih marah gitu kan. Untuk jadi ikhlas itu saya rubah. Insya Allah ke depan saya lebih baik. Amin. Punten, tuh kenapa bisa jaga badan nggak gemuk? Gimana? Apa rumusnya? Saya ketemu tahun 99 ya waktu SSG, saya lihat ini 20 tahun yang lalu. Bener nggak? Yeah. Badan masih begini aja, rumusnya apa? Ini yang pribadi udah nggak oner kan? Rumusnya apa ya? Ya begini aja lah rumusnya, belajar menata hati, tidak gampang. Olahraga. Alhamdulillah.
Itu yang saya bilang, oh, badan teh bagaimana kok nggak saya kagum. Sekarang usia berapa Mas sekarang Mas Owi? 53. 53, berarti kita beda 6 tahun. Saya mau 59 ini. Itulah makanya saya bilang mukanya aja muda anak dari saya. Saya bilang hebat ya. Mas, kita harus punya program sama-sama ya, yang sekarang ini era tidak bisa sendiri, era sinergi. Setuju. Karena kalau sendiri-sendiri sudah terbukti lah nggak bisa, tapi ya sinergi dengan frekuensi yang sama gitu di dalam membantu terutama generasi muda ini. Karena lihat dari tahun 98 ikutan demo zaman dulu tuh, dengan sekarang ya ternyata sampai mawon lah situasinya. Jadi lebih fokus sekarang ke generasi yang akan datang ini. Karena mereka lah suatu saat yang akan memimpin negeri ini. Kalau yang ada sekarang kelihatannya mah di otak-atik juga susah, diganti-ganti juga stoknya sama lah. Jadi saya rada hopeless sebetulnya tentang perubahan gerak cepat ini. Tetapi kalau kita serius ke generasi yang akan datang gitu, terutama yang akan memimpin, mungkin akan lebih ke depan. Mungkin saya udah mati atau kita udah meninggal, tapi tanamannya itu mudah-mudahan ada yang bisa tumbuhnya bagus. Gimana menurut? Jadi gini, saya itu merasa saat ini ini versi saya di dalam melihat perkembangan pertumbuhan agama Islam di Indonesia. Jadi 2010 ke sana ke belakang itu 80% populasi muslim, kan kita 82 sekian ya, itu menguasai hanya 40-an% ekonomi. Tetapi di tahun 2010 itu 80% populasi itu udah menguasai 51%. Ini fakta nih. Jadi kita selama berapa lama itu minoritas. Jadi minoritas itu, maaf saya menyebut agama dulu ya, non muslim gitu ya. Ada Chinese, ada segala macam. Itu 17% itu menguasai 60% ekonomi. Itu zaman Pak Harto, zaman Gus Dur, zaman ini segala macam. Nah, di tahun 2010 itu pertama kali kita melewati muslim yang 83%, ekonominya menguasai 51%. Nah, yang terjadi adalah dulu Wardah hampir bangkrut, kemudian tanpa merubah strategi marketing, Toto Wardah menjadi perusahaan yang menguntungkan. Mau L'Oreal, mau seluruh kosmetik dijumlahin di Indonesia, sama omsetnya Wardah masih gedean Wardah saat ini. Oh gitu ya, alhamdulillah. Ya. Jadi itu naik bukan karena terjadi perubahan strategi marketing, bukan, tetapi karena middle class muslimnya bergerak naik. Nah, saya menyebutnya ini adalah hijrah 1.0. Jadi bajunya gamis, pakai hijab, kosmetiknya halal dan lain pakai ini, dan itu hijrah 1.0. Kemudian di 2017-2018 menarik karena teman-teman abnormal itu kan terjadi perubahan karena terjadi pendewasaan. Kita menguasai 61% di tahun 2017-18. Jadi muslim udah naik kan 61%. Wah, ya, luar biasa. Udah naik. Nah, terjadilah lompatan yang kita sebut hijrah 2.0. Hijrah 2.0 itu makanannya mau halal. Karena itu kafe, restoran yang punya musola, yang ada logo MUI, yang produksinya semua halal dan lain sebagainya, itu trennya naik, gitu. Nah, saya merasa ke depan ada hijrah 3.0. Ini yang terbaik, yaitu income-nya mau halal. Oh, Masya Allah. Ini menurut saya sekarang ini versi saya melihat, karena saya melihat gregetnya ya, karena ekonomi muslim bergerak naik, terus kebutuhan itu ada, terlihat dari kebutuhan bank syariah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu dengan peluang itu, saya masih murek-murek, masih beta ya, masuk beta itu masih belum di launch. Saya sebenarnya pengen ketemu AA untuk menceritakan, ini peluang gitu ya. Jadi saya mencoba membuat begini,
rupiah kita kalau ditabung di emas gitu ya, misalnya AA punya 10 juta beli emas ke Pegadaian atau Antam gitu ya, dapat 11 gram gitu ya, 11 gram. AA pegang fisiknya 11 gram. Yang diharapkan adalah pada saat ini naik setahun 2 tahun kita cairkan terus pegang rupiah gitu ya. Nah, kita punya sistem yang tidak memerlukan tuker-menuker. Jadi AA begitu beli tadi 11 gram, AA taruh di sistemnya kita. Itu langsung di ATM AA punya duit 10 juta. Dan ada gramasi yang 11%, 11 gram. Sehingga pada saat harga emas naik turun, ini ikut naik turun. Sehingga kita bebas riba, sehingga kita bebas inflasi. Itu ya contoh. Nah, saya ngajuin proposal sebenarnya ke AA, ini gimana kalau kita kerjasama? Karena umat itu ingin income-nya halal, yaitu dengan income-nya tidak taruh di bank, tetapi taruh di sistem kita. Nah, saya ngadep ke BI sudah 3 bulan, sudah presentasi, kita sudah dapat izin GPN-nya, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sudah dapat semua izin-izinnya. Sekarang kita lagi beta tes ini karena data ini kan digital database-nya. Alhamdulillah baru 7 hari kita launching, masih beta, sudah 56.000 yang mendaftar. Alhamdulillah. Ini bukan bank, ini adalah banking 5.0. Banking 5.0 itu adalah banking from non-bank. Jadi bukan dari bank. Jadi sekarang ini kita, ya maaf ngomong, bank seapapun atas nama syariah, atas nama apapun masih ada unsur itunya. Ini benar-benar nggak ada karena underlay-nya pakai emas. Itu salah satu satu yang propose atau melamar ya. Ya gimana menurut pendapat? Wah, bagus. Jadi korelasi dakwah itu sebetulnya memang salah satu di antara efektivitas dakwah, terutama dakwah tauhid, adalah pasti ada keinginan hidup lebih baik dalam pandangan Allah. Pertama dari saya sepakat dari casing dulu, ingin kelihatan banyak Islam, kemudian dari makanan ya yang dia makan, dan benar sekali akan terjadi kesadaran di mana orang itu kan nanti orang itu akan tahu bahwa apa yang dia dapat, apa yang dia keluarkan itu dihisab, ya nggak? Tidak akan melangkah kaki di yaumal akhir, tidak akan bergerak kaki sebelum dihisab. Satu adalah tentang umurnya dipakai apa, yang kedua ilmunya diamalkan, yang ketiga nih hartanya didapat dari mana dan dipakai untuk apa, baru yang keempat tentang jasad letihnya untuk apa. Jadi tren ini adalah lihat ya dari teman-teman sudah mulai hijrah. Jadi benar sekali ya, sepakat nih analisa Mas Fowek ini, kalau ke depan ini memang orang sangat ingin pemasukannya halal. Ya benar, pemasukannya halal, income-nya halal, dan untuk halal itu yang kita lagi pikir apa gitu ya. Dan juga akan ada mungkin nanti tren yang keempat, pengeluarannya juga ini. Oh, kemananya? Ya. Jadi mungkin akan terjadi suatu saat ketika orang sudah suka dengan pemasukan halal, ini salah satu efeknya tuh akan terjadi kedermawanan lain. Karena berkah dari pemasukan halal itu dia akan senang untuk mengeluarkan dengan cara yang baik. Benar juga. Itu mungkin tren keempat ini nanti hijrah 4.0. Yang 4.0 ini kita harus menyiapkan sebuah protokol kedermawanan yang sangat memuaskan gitu. Karena sangat yakin itu ya, sebetulnya juga ingin gitu teman-teman para kiai ini memanfaatkan momen COVID ini membuat sebuah protokol kedermawanan ya, selain protokol kesehatan. Karena ini efektif sekali menolak bala dan meningkatkan kualitas kebahagiaan. Banyak orang yang menganggap bahagia itu dari pemasukan, sebetulnya bahagia itu dari pengeluaran. Benar. Setuju saya. Itu bagus tuh. saya catat. Sebentar. Ya.
dari keluar. Bener. Iya. Bener. Karena kalau kita memasukkan itu, kita akan cenderung merasa memiliki. Nah, merasa memiliki itu terjadi kemelekatan di hati, itu membuat susah. Kalau lepas itu sakit, itu kayak perangko makin nempel tuh, dilepas tuh robek. Nah, kalau orang sudah menikmatinya, memiliki, itu menderita. Tapi kalau menikmatinya ketika berbagi, melepas, itu kebahagiaan sejati. Setuju. Jatuh lah. Aduh, keren kalau ini. Karena aku di antara semua ini yang memahami ekonomi praktek nggak banyak. Ya, takdirnya dagang dari TK sih ya, dari jambu tetangga, jadi dan sampai sekarang juga udah lengket entrepreneurship nih. Cuman oleh guru saya sudah dilarang bisnis praktis memikirkan uang gitu. Maksudnya segala sesuatu dihitung, wah saya udah lewat itu, nggak boleh. Tapi yang strategis seperti keumatan, ekonomi umat ya sangat harus dipikirkan, karena itu bagian dari izah umat gitu. Kalau umat itu dia mampu bisa tangan di atas, maka dia akan punya izah. Tapi kalau udah tangan di bawah, walaupun kiai dan sebagainya, kalau udah tangan di bawah, izahnya tuh, martabatnya itu jadi turun. Iya. Nah, jadi kalau kita membangun ekonomi umat, sebetulnya bukan semata-mata makan, tetapi membangun izah, martabat bagi umat Islam itu sendiri. Setuju. Saya mau, kenapa ekonomi ya? Kakek saya kan kiai kampung di Pasuruan, di Malang gitu ya. Nah, iya, waktu dulu tuh tahun 70-an saya masih kecil itu kan suka bilang bahwa ini akhir zaman gitu. Tahun 80-an, tahun 90-an juga banyak yang menyebut ini akhir zaman gitu. Tapi kakek saya ada kata-kata menarik gitu ya. Dia bilang, "Le," dia manggil saya Tole gitu. "Le, ada sebuah hadis kamu boleh pegang seumur hidup kamu," katanya. Hadisnya begini, "Berzakatlah kamu sekarang. Karena suatu hari Islam itu demikian makmur dan kayanya, sampai enggak ada lagi kamu bisa ngasih zakat. Dan itu 1000 tahun kira-kira lamanya, setelah itu baru kiamat." Pertanyaannya, udah makmur belum Islam? Belum. Jadi kiamat masih jauh, katanya gitu. Nah, ya. Membuat Islam berdaulat gitu ya, itu tantangan bagi saya gitu, kepancing terus saya membuat Islam Muslim berdaulat gini ya. Karena itu saya selalu terfikir bagaimana tadi umat bisa misalnya hijrah 3.0-nya tumbuh gitu, hijrah 4.0-nya tadi saranin untuk memberi aja positif, dia wakaf, dia ya memberilah gitu ya, dengan kan memberi yang memberi pengaruh, impact gitu ya, memberi ke kesehatan, memberi ke manfaat. Itu saya pikir budaya memberi itu sangat menyehatkan lahir batin ya. Secara psikis akan menjadi lebih sehat karena dia melihat kebahagiaan orang yang diberi itu membuat dirinya bahagia ya. Kalau kita sering berderma tuh efeknya kita melihat kegembiraan orang, kebahagiaan orang walaupun tidak seberapa, itu secara psikologis tuh membuat nilai kebahagiaan kita tuh meningkat. Nah, dan kalau memang umat ingin berkualitas, harus kita siapkan infrastrukturnya ke sana nanti. Kita sudah gemar mencari yang halal, nah pasti kesananya tuh udah, karena salah satu berkah dari income yang halal itu adalah senang untuk melepasnya. Pasti. Kalau yang tidak halal itu nafsu hanya buat nafsu lagi nanti. Dia hanya mau mengeluarkan untuk nafsu. Benar, saya setuju. Karena dapatnya dengan nafsu. Iya, nanti pasti nggak. Iya, akan kemana-mana, dia pasti belinya akan nafsu lagi. Saya pernah di posisi itu. Begitu dapatnya, karena itu keterikatannya jadi besar, terus nggak mau ngelepas, tapi ada cara Tuhan ngelepas.
Allah tahu-tahu mobilnya hilang gitu misalnya gitu kan. Iya, itu karunia. Ketipu, bangkrut, Ya, terpuruk itu bagian dari karunia cara Allah melepaskan ilah di hati kita. Banyak yang menganggapnya musibah, padahal itu kasih sayang Allah. Melepaskan kemelekatan di hati terhadap sesuatu yang membuat kita melupakan Allah itu nikmat. Ini susah nih sama orang bijak, kalah gua. Makasih Mas Owi. Jadi ke depan kita mau ngobrol lagi gini, minat kah? Insya Allah. Yang saya bisa punten minatnya bicara sama orang yang pengetahuannya terbatas ini. Justru senangnya mengundang banyak orang karena bisa mendengar ilmu lebih banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, minta maaf, tapi kita sambunglah ke depan ya. Terima kasih banyak. Ini sangat tercerahkan juga para pemirsa, pendengar, bahwa hikmah di balik wabah ini sangat banyak, termasuk ternyata dunia digital. Yang kedua, kita pun harus punya sudut pandang yang beragam, yang terutama kita bisa menganalisa resiko tertinggi ya. Sehingga kalau kita bisa menganalisa resiko tertinggi, kita bisa lebih bijak menyikapi keadaan. Dan yang terakhir itu bahwa kita harus memberikan masukan ke negara ini dalam berbagai sisi ya, dengan niat yang tulus. Insya Allah menerima jadi aman. Di medsos kalau ada kesempatan disimak, kalau itu nanti kita ngobrol lagi, atur cari waktunya ya. Karena prolog tadi itu sangat menarik itu, insya Allah. Ya, saya yang terima kasih udah diundang, AA, terhormat sekali, sukses buat AA, sehat selalu, dan ingati saya untuk hal-hal yang membuat marah orang. Saya pikir saya belajar mengurangi intonasi-intonasi yang menyinggung orang lain, dan saya belajar dari AA banyak. Nuhun AA.